Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Analisis MPL EVOS Legend akan masih menghadapi Genflix Aerowolf di sini. Carmilla dan Selena menjadi pilihan ban untuk Genflix, sementara EVOS akan ban Uranus daripada seorang Kido yang sangat menyebalkan, dan juga akan ngeban Donkey dengan Grok ya, supaya mungkin nggak dipick lagi ya. Karena menurut gue tadi gimana ya, Donkey disuruh main Grok ini kurang efektif banget menurut gue. Dan EVOS kali ini akan nge-first pick Cecilion ya, karena dia udah ngelihat seberapa nyebelinnya Cecilion daripada seorang Clay tadi. Dan di sini dengan banyaknya yang terbuka sebetulnya, gue penasaran apakah yang bakal di counter, apakah digunakan sama Genflix. Genflix akan sepertinya menggunakan Partia di sini. Ya Partia tuh mungkin kayak tipenya mirip-mirip Cecilion ya. Dia perlu kayak distance, dia bisa kayak ngedamage-nya cukup besar tanpa adanya buff. Jadi mereka sebetulnya kayak kembar tapi tak sama gitu guys ya. Di sini EVOS akan mengamankan dua hero lagi. Apakah Digi akan menjadi pilihan? Digi dan Kari lagi mungkin. Karena tadi apa ya? Menurut gua tadi kayak sebetulnya one daripada seorang Watt di match yang kedua nggak terlalu outstanding banget seperti di match pertama sejujurnya, tapi Clay-nya benar-benar gila banget dengan Cecilion-nya, dan itu sepertinya yang memutuskan apa ya, yang membuat EVOS memutuskan buat ngamanin Cecilion-nya terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini akan ada permainan Cho dan juga Kufra. Kufra kemungkinan akan digunakan sama Luminaire, Cho-nya mungkin sama Donkey, atau mungkin Donkey-nya yang Kufra, atau ini Cho-nya akan digunakan sama seorang Rek. Itu juga masih bisa jadi kemungkinan. Dan di sini sepertinya mereka nantangin ya untuk ngambil Digi. Di sini alasannya kenapa dia ya kayak Digi itu kayak mau diambil ya, mau diambil itu biasanya kalau gini, gue ulangin perkataannya guys. Kalau kalian udah ngamanin satu hero match support, ya itu biasanya orang bakal ngambil hero-hero yang membutuhkan counternya Digi, supaya kalian ngambil support satu Partia plus Digi. Jadi kalian tuh lembek. Nah itu nggak tahu ntar mau ngapain. Tengah-tengah game tuh nggak ada yang bisa buka map. Tapi sepertinya Genflix nggak mau terpancing dan ngambil Digi. Ya udahlah kita ambil aja Akai gitu kan. Dan di sini kita bakal lihat apakah Wan mungkin aja mainin Digi dan membiarkan Revici bakal carry seorang diri. Wan ini bakal gunain ini sih, bakal gunain Cecilion. Jadi kemungkinan di sini masih membutuhkan satu hero lagi, mungkin buat Luminaire masih bisa support di sini. Dan kita lihat akan ada Kari yang diamankan sama seorang Watt guys ya. Di sini masih bisa banget EVOS menggunakan Digi sebetulnya. Cuma ya harus hati-hati aja guys ya, kalau misalkan terkena damage daripada Partia menggunakan frame shot skill 1 ulti itu bisa langsung roto istilahnya guys ya. Jadi bakal ada dua pick sekaligus dari EVOS. Kita lihat di sini apakah akan mengambil mungkin one-nya atau mungkin mengambil Granger. Dan di sini terbukti ya kayak dengan adanya masuknya Revici, di sini mereka lebih kayak berani ngambil hero-hero yang mungkin Granger, mungkin Bruno, mungkin Kari. Dan kita tahu Revici apa ya di MDL apa di turnamen-turnamen sebelumnya juga banyak banget menggunakan hero-hero yang berbeda-beda gitu. Dan kita akan lihat ada Granger seperti di sini. Mungkin Cecilion-nya di sini nggak akan diberikan buff juga. Rek yang terbukti dengan sangat gila menurut gua menggunakan Masya-nya di match pertama dengan dengan Execute. Akankah dia akan mengulangi kejadian yang sama ya, menyulitkan permainan daripada Genflix? Dan kita akan lihat Xborg sepertinya akan menjadi pemilihan di sini. 3 keras, 1 magic, 1 core. Ini dua dari pemain menggunakan komposisi yang gue bisa bilang sama lah ya, bisa dibilang sama komposisinya. Cuma di sini menurut gue ya seberapa rapi mereka main aja. Jadi dari hero-heronya sendiri mungkin gue lebih suka hero-nya EVOS kali ini ya, karena mereka punya Cho, mereka punya Kufra, mereka punya Cecilion juga ya. Tapi kita bakal lihat di sini mungkin seberapa efektif Akai-nya sih. Akai-nya yang paling penting di sini. Kalau dia bisa menjepit poin-poin yang penting di sini bakal menyulitkan banget buat anak-anak EVOS maupun anak-anak Genflix. Kita akan langsung lihat saja ke dalam in-game ya. Oke, kita lihat Donkey di sini dengan menggunakan Cho-nya, salah satu Cho terbarbar di bumi guys ya. Kido akan menolong Watt di sini untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Rinasmi bakal berada di bawah. Sementara kita lihat Fredo bakal berada di tengah dan mencoba untuk mendapatkan pelomang terlebih dahulu di sini sepertinya daripada Partia. Kita lihat 3 item roam melawan 4 item roam. Di sini Cecilion-nya juga menggunakan item roam ya daripada seorang Wan, karena mereka tidak menggunakan meta hyper carry. Mereka lebih memilih untuk 1 buff 1 hero. Dan kita bakal lihat di sini seorang Watt ya dengan hyper carry-nya
dengan Kari, apakah bakal menggila lagi? Wan dengan buff di sini tentunya bakal jauh lebih cepat jadi daripada seorang Clay. Kalau dia bisa memainkan jarak atau posisinya dengan sangat baik, di sini Wan bakal menggila banget. Dan kali ini kita lihat Watt ya sudah level 4. Kali ini sepertinya meta hyper carry berjalan dengan lancar ya, karena mungkin tadi di game kedua agak sedikit lambat. Kenapa? Karenanya kalian sudah tahu sendiri ya, adanya mungkin kesalahan beli mass atau gimana. Dan Rinasmi di sini masih mencoba untuk clearing wave saja bagian bawah. Sementara kita lihat sepertinya turret bagian bawah ini benar-benar pengen diincar. Sementara EVOS sudah memulai duluan guys ya. EVOS memulai duluan, tapi kita lihat apakah bakal dihancurkan. Di situ sepertinya ya akan melakukan hal yang sama daripada Genfix, rotasi pemain sekaligus 3 orang di sini. Dan kita lihat di sini Genfix sepertinya bakal sedikit tidak mendapatkan. EVOS bakal dapetin duluan karena di sini dari creepnya sendiri agak sedikit kurang. Kido di sini sepertinya akan berhasil diamankan sama Revici. Ya bukan hal yang baik di sini buat seorang Kido, karena di sini kalau Kido sudah diamankan, di situ kita lihat, kita lihat ditinggal gitu saja. Sepertinya Karinya lebih memilih untuk mencari hal yang lain. Di sini Fredo bisa banget untuk nge-clear creepnya sepertinya. Aduh, gila sayang banget itu guys ya. Donkey di sini bakal outplay pemainan daripada pemain-pemain daripada Arrowwolf ya. Ya tadi kayak pengen ya udahlah gue ancurin aja turretnya, tiba-tiba ya si Donkey-nya berhasil clear wave, langsung ditendang satu orang mati, dan itu terlihat sangat tidak baik daripada anak-anak Genfix. Tadi soalnya sebetulnya kalau boleh dibilang tadi cowoknya bisa diamanin kalau awatnya emang mau full koordinasi, mereka hajar rame-rame. Tapi sepertinya mereka lebih memilih kayaknya Wattnya kasih farming dulu deh, soalnya ini buff mau keluar ya. Dan mereka akhirnya malah kayak kecelimpungan guys di sini bisa dibilang. Rek di sini bakal nggak takut pukul-pukulan sama seorang Kido. Ya. Dari tadi Rek ini kalau menggunakan Masya ini kayak berani banget itu ya. Pokoknya ada fighter yang macem-macem sama dia, 1 lawan 1, kita sikat aja gitu katanya. Watt di sini akan menggunakan spellnya Purify. Kita lihat Fredo akan langsung mencoba mengamankan seorang Luminaire, dan di sini kita lihat emang Fredo ini untuk inisiator ini kayak salah satu yang terbaik di Indonesia mungkin menurut gua. Ya. Dari dia menggunakan Cho, dari dia menggunakan Akai, dia menggunakan Kufra ya, cakep banget ya permainannya. Donkey mencoba untuk menendang, kita lihat di sini. Ya, Fredo sudah tidak ada ulti karena kita tahu sendiri tadi Fredo sudah menggunakan ultinya terlebih dahulu. Rinasmi mencoba mendapatkan kill, Parsha di situ berhasil mendapatkan kill dan melast hit daripada seorang Revici. Sayang sekali di situ Revici harus di take down terlebih dahulu. Ya, mungkin ini adalah saat yang tepat buat anak-anak Genfix ingin inisiasi ke arah turtle kalau misalkan mereka Akainya udah datang. Ya. Ini mereka hanya nunggu Akai sih. Ya, soalnya tadi kalau kalian lihat, Donkey ngapain nendang Akai, karena Akainya nggak punya ulti bro ya. Pada saat Akainya nggak punya ulti itu kayak kesempatan emas banget. Dan di sini kita lihat Cecilion enak banget ya kalau dari sisi pengen clearing minion itu. Emang karena jaraknya yang jauh, jaraknya yang area. Aduh, Awat ngapain? Awat di sini agak sedikit miss ya kalkulasi. Rek di sini mencoba untuk diamankan seorang Rinasmi, masih bisa kabur. Fredo bakal mati di sini. Kita lihat Wan benar-benar menjaga jaraknya dengan sangat apik. Dan Watt di sini bakal ditembak-tembakin Clay, mencoba merusuk ke arah seorang Donkey. Donkey barely alive di situ, hampir saja bisa diamankan sama seorang Clay. Tapi kita lihat di sini Watt akan menggunakan Purify-nya di waktu yang sangat tepat. Dan kali ini kita lihat gara-gara team fight ya, mereka jadi lupa farming, dan kita lihat Genflix akan mengamankan posisi gold di atas sekarang ya. Gara-gara kayak perang yang tidak berhenti-berhenti, terus kayak farmingnya jadi agak sedikit terganggu. Seorang Wan yang tadi lagi enak-enak di atas, tiba-tiba ikut war, jadi nggak mendapatkan apa-apa. Dan kita lihat Watt di sini bakal mencoba mendapatkan buff merahnya, nggak boleh sampai terreset di sini. Kido benar-benar mencoba untuk ngebukain visionnya, dan kita lihat Revici benar-benar seperti punya indra ke-6 di situ guys ya, punya indra ke-6. Dia sabar, tiba-tiba ya udahlah, gua skill 1 aja, dapat buff merahnya. Dan di situ sepertinya Awat agak sedikit kesal guys ya kalau bisa dibilang ya. Dan di sini Watt harus mengamankan buff merahnya dulu sih. Soalnya kalau setiap kali mereka ini kayak nggak ada buff itu menurut gue sayang ya. Setiap kali ada istilahnya hyper carry tidak memiliki buff, menurut gue agak sedikit sayang. Dan kita lihat combo daripada Cho dan Revici bisa lagi-lagi men-knock down. Di situ Luminaire akan mencoba mendapatkan seorang guys ya, siapapun itu guys ya. Watt sama Clay mencoba disikat di situ, tapi kita lihat malah diputar sama Akai. Cho-nya di sini udah nggak punya tendang, masih akan dilanjutkan atau tidak di sini karena Rinasmi-nya udah di shutdown duluan. Jadi kalau team fight berkepanjangan, tentunya anak-anak EVOS bakal diuntungkan karena mereka masih punya Rek yang melakukan split push, sementara Rinasmi-nya udah mati.
Dan kita bakal lihat di sini sepertinya Watt bakal kehilangan buff atasnya guys ya. Buff merahnya kayak diambil sama Revici juga deh. Kita lihat di sini Watt lagi-lagi ditendang sama seorang Donkey. Rinasmi sepertinya lebih mengincar ke arah seorang Wan. Wan mencoba diangkat tapi diledakin gitu ya sama seorang Kido. Apakah bisa diamankan Wan? Sedikit sekali darahnya di situ. Kita lihat Clay bakal loncat langsung. Gila. Ini mereka tuh kalau udah mata elang gitu ya, udah mau mengincar satu hero, pokoknya disikat sama mereka guys ya. Dan itu terlihat bahwa kayak oke, Kido ngincar ke seorang Wan, nggak berhasil diamankan, darah tinggal sedikit, Parsyanya masuk lagi. Kita lihat di sini Rinasmi bakal pukul-pukulan sama seorang Rek. Kita bakal lihat darahnya tinggal 2 di sini. Rek bakal dikejar di sini sama seorang Watt juga, dicas gitu aja, ditabrak. Kita lihat akan diberi efek slow sebisa mungkin. Apakah bakal dilempar? Yang dilempar seorang Watt. Cantik sekali permainan daripada Rinasmi. Rinasmi ini kayak dari tadi loh, dari tadi ini gunain Johet ini kayak bangke dia permainannya. Kido masih maju lagi. Kita lihat di sini karena dia tahu Parsha dan Akai datang, Kido langsung membuka ultinya di situ aja untuk melarikan diri dan di flame shot. Kido tadi sebetulnya masih bisa lari ke bagian atas, cuma dia percaya temannya pada datang. Jadi dia kayak ulur, tapi malah dibalikin lagi. Di sini Clay harus lari. Kita lihat apakah Wan langsung di flicker di sini. Wan bakal mati sih. Ini gila sih, Fredo ini dengan Akainya gila banget sih. Dia main Chow gila, main Akai gila. Pokoknya hero-hero initiator tuh mantep banget gitu. Dia ngincarnya tuh ke arah yang selalu tepat. Clay 303 sepertinya melanjutkan tradisi yang tadi ya, dengan hero supportnya benar-benar gimana ya? Namanya dia tuh mid laner ya. Biasanya main mid lane, saat main support ya gitu. Daya tahan, daya bunuhnya tuh tinggi banget gitu. Kita lihat Donkey di situ akan langsung diusir ya, flame shot yang serbaguna guys, bisa mengusir, bisa ngasih slow, bisa mencuri kill ya. Jadi bisa mencuri buff, bisa mencuri apapun guys ya. Jadi emang serbaguna di sini. Luminaire di situ hampir dituju, kita lihat Fredo langsung ditendang sama seorang Donkey. Ultinya gagal di situ kita lihat. Dan kita lihat, Revici dicoba ditarget sama seorang Farsha ya, 2 kali hit saja darahnya tinggal segitu dan mereka harus regroup dulu ya, karena Fredo-nya di sini juga mati, Genfix juga nggak berani terlalu maju. Apakah EVOS berani untuk ke arah Turtle atau Lord di sini? Ya, karena mereka masih lengkap istilahnya ya mereka ya. Donkey di sini cobain ngebukain Luminaire ya, mereka sepertinya akan mendapatkan Turtle dengan sangat bebas untuk kali ini. Dan Kido harus mundur dan ya sudah gitu aja guys. 3-1 Revici, sementara Wan-nya 3-2. Mereka menggunakan satu flame shot. Kido hampir saja diamankan, terpaksa menggunakan flickernya, refleks yang cepat daripada seorang Kido di sini. Dan di sini Fredo harus hati-hati ya lain kali. Mungkin kalau dia punya ulti, kayaknya dia nggak boleh terlalu nyimpen-nyimpen pada saat ditendang sama Donkey. Karena emang bahaya banget nih ya. Mereka sekali nendang Akai itu mereka coba langsung burst ke arah dalam gitu. Karena pada saat ditendang sama Chow, itu kayak damage daripada Granger tuh lurus masuk semua guys. Donkey di sini lagi-lagi bakal nendang, dan kali ini Fredo nggak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Pokoknya begitu Donkey nendang dia langsung pokoknya itu guys ya, keluarin ultinya. Dia nggak mau sampai kayak mental dulu guys. Soalnya kalau dia udah mental nanti dia tuh inisiatornya susah lagi. Ya, istilahnya kayak damage daripada anak-anak EVOS bakal semuanya masuk ke arah dia, karena emang anak-anak EVOS walaupun kayak mereka nendang tank, mereka tuh udah janjian kita fokus dulu nih ke arah si Akainya, karena Akainya dari tadi bangke gitu ya mungkin. Dan di sini sepertinya mereka bakal ngecamp di bagian atas. 3 orang di situ ngecamp dan janjian untuk mendapatkan turret di bagian atas sepertinya. Sementara Donkey masih melakukan hide and seek di sini ya. Dan Kido lihat mancing-mancing guys. Bakar-bakar di situ, bakar-bakar. Dan Donkey mencoba untuk menendang di situ pasti ya. Kita lihat Kido bakal ditendang, tapi sayang sekali Kido di situ masih punya immortal segala macem. Ya, Masya bakal ketemu Johet. Gila Masyanya guys. Masyanya nggak ada obeng ini ya, galaknya minta ampun. Dan disitu kita lihat sebetulnya kalau sampai nggak mati pun tadi si Rek itu masih ada backup daripada Grangernya. Di sini kita lihat EVOS melakukan rotasi yang lebih baik untuk kali ini. Watt 103 belum pernah di take down sama sekali ya, tapi ini bukan berarti mereka dalam posisi yang aman. Level 14 di sini sudah diamankan level 15. Sini Luminaire sebetulnya dalam keadaan yang cukup berbahaya guys ya. Watt memberikan efek slow. Apakah bakal dikejar? Di sini kita lihat Luminaire menggunakan flicker pada saat yang tepat guys ya. Dia tuh emang flicker tuh sebetulnya menyelamatkan diri bisa dari tadi. Cuma mereka pengen Wattnya tuh gubuk dulu ya, supaya kayak apa ya, buang-buang waktu karinya guys. Kido di sini bakal incer. Gila kan damage daripada Cecilion itu guys ya. Bukan nggak ada otak lagi. Gila. Wan di sini bakal coba diharas
sama seorang Parsha, sementara Lord bakal diamankan gitu aja guys ya. Di buying time abis-abisan di situ sepertinya sama seorang Wan, dan sementara anak-anak EVOS yang lain sibuk melakukan target yang lain, yaitu adalah Lord di sini. Dapatnya sama EVOS Lord pertama di menit ke-11. Kita lihat ya dampak daripada Cecilion di situ. Cecilion ini kayak apa ya? Mengerikan lah pokoknya skill-skillnya guys ya. Apalagi tadi kalau Clay bisa dibilang main nggak pakai buff, ini Wan-nya pakai buff guys. Tapi tadi Clay gila sih, positioningnya gila banget sih. Dan mungkin hero-hero EVOS juga cocok banget buat dikenain sama Cecilion pas tadi di game kedua. Kido di sini benar-benar diharas terus-menerus. Kita lihat Parsha mencoba menggunakan ultinya, tapi kita lihat damage-nya benar-benar udah hampir dibunuh di situ. Rinasmi bakal langsung pengen ditendang apa di kick sama seorang Donkey, tapi di situ Donkey karena nggak mendapatkan angle yang pas jadi dia di cancel gitu aja. Kita lihat Watt di situ berada di bagian atas, sementara kita lihat Lordnya di atas, Rek'nya berada di bawah, mencoba melakukan split push, claim menamarkan Holy Crystal juga di sini. Tentunya bakal lebih sakit lagi mungkin. Kita lihat ya, Wan itu pokoknya diincar pertama kali guys ya, karena kalau ada Wan ini mereka kayak kesulitan ini ya, damage-nya tuh masuk semua daripada magicnya. Sementara Rekichi mungkin sakit juga, cuma Wan itu rese guys ya, dia tuh yang kayak kasih damage area, bikin kayak apa ya, bikin kayak gap gitu loh biar mereka nggak bisa maju, karena kan Kari istilahnya jarak tembaknya tuh lumayan deket, jadi dengan adanya Cecilion itu benar-benar kayak terbatas gitu pergerakannya. Donkey dan Rekichi di sini akan mencoba mendapatkan seseorang, tapi sepertinya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Watt di sini akan mendapatkan buff birunya, mencoba untuk mendapatkan segalanya di sini guys ya pada saat seorang Wan mati. Ya karena di sini Wan emang benar-benar nggak boleh offside sih ya. Begitu dia offside, ini Fredo dengan flicker pasti langsung ya, matanya tuh langsung hijau gitu guys ya. Masha mencoba mengamankan buff merahnya, kita lihat akan kayak inisiasi, lebih memilih untuk mundur sepertinya daripada anak-anak EVOS. Langsung di Winter Sonata di situ. Bukan, apa namanya, Death Sonata ya. Death Sonata, tapi Kari sudah mendapatkan buff merahnya terlebih dahulu di sini. Jadi kita lihat dari sisi buff sendiri imbang untuk sekarang. Ya nggak bakal ada yang kayak lebih kuat atau gimana hasilnya setelah mereka mendapatkan Lord tapi Wan-nya keciduk. Gila. Rekichi. Bakal dibakar Kido di situ, agak sedikit bernafsu. Ya baik sekali situ yang inisiasi dilakukan sama seorang Luminaire sebetulnya kalau boleh dibilang. Ya coveran yang baik, Rinasmi harus tele di sini ya. Kalau Rinasmi nggak tele itu atasnya hancur bos ya. Rek sudah mulai mengintai turret bagian atas, Rinasmi bakal datang di situ, Parsha-nya juga pulang. Dan kita bakal lihat di sini sepertinya Watt-nya bakal coba. Ini kalau Watt lewat ke atas itu ya bisa digaruk mati tuh. Ya soalnya di sini Rek juga sepertinya fokus ke arah damage. Dan sepertinya di situ seorang Watt nggak akan melewati trap yang disediakan sama seorang Rek. Ini si Rek benar-benar kayak mainnya di daerah musuh nih ya. Ntar pada saat ada team fight dia motong sana sini, tiba-tiba datang dari arah belakang. Jadi di sini Kari juga benar-benar harus ekstra hati-hati ya, karena di sini selain ancaman dari Kufra, ancaman dari Chow juga, ada ancaman juga dari Masha. Jadi ancamannya banyak banget. Itu si Rek udah diem di situ kira-kira kurang lebih sekitar 40 detik ya guys ya, belum bergerak guys. Dan kita bakal lihat di sini sepertinya Donkey akan mencoba untuk menahan. Itu dilempar loh. Toil sekali, Donkey bakal mencoba diamankan. Kita lihat dijepit di situ, bakal coba dihajar sama rame-rame guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Donkey langsung dibunuh. Kita lihat di situ Kido pengen dibalas di situ, tapi kita lihat sini Fredo nggak bakal bisa inisiasi lagi karena ultinya udah nggak ada. Dan di sini nggak ada yang bisa didapat sepertinya sama anak-anak Genflix karena Lord spawnnya masih lumayan lama. Ya paling mereka bisa ngamanin buff, ngamanin segala macam. Dan di sini Rek bener-bener kayak sneaky, mereka bermain di daerah musuh dan nggak keluar ya bisa dibilang ya. Dan flame shotnya diamankan di situ. Cecilion daripada seorang Wan baik sekali di situ aim-nya, karena mereka tadi kita lihat Luminaire-nya juga ngebukain map ya, sehingga tadi kayak buff birunya tuh kelihatan lagi ada di mana. Jadi benar-benar gak rugi, dan mungkin di sini Rek berhasil mengamankan buff merah daripada seorang Awat ya, mencuri-curi di situ kita bisa dibilang. Dan Kido di sini bakal gebuk-gebukan 1 lawan 1, apakah Kido bakal dibunuh? Kita lihat Kido darahnya kurang cepat banget, Masha-nya kayak kesetanan guys ya. Dan di sini mencoba untuk ditolong ya, gara-gara pergerakan Masha tuh Watt-nya langsung lari ke arah sana guys ya. Luminaire di sini kita lihat sudah membukain map, Fredo juga udah membukain map. 1 lawan 1 Kido. Hati-hati di sini Kido, kita lihat di stop gitu aja. Watt masih bisa free hit di sini. 1 tank daripada EVOS harus mati. Kita lihat Clay masuk dari arah belakang ini kayak masuknya tuh kayak kanan kiri ya. Dan di sini kita nggak sadar ya, Wan-nya udah mati duluan guys. Rekichi darahnya sekarat. Waduh, Clay lagi guys ya.
Dan di sini kita lihat tinggal satu aja pemain daripada EVOS yang hidup, dan ini sebetulnya bakal bisa di-end banget sih. Ini bakal bisa di-end banget guys ya. Dan ini kayaknya Masya, seorang Masya nggak bakal bisa nahan juga damage daripada sebegini banyak orang ya. Dan di sini Masya bukan tipe yang bisa kayak nge-clear wave cepat mungkin. Rek di situ langsung diusir aja sama seorang Fredo supaya istilahnya creepnya masuk semua, dan Watt di sini akan langsung aim ke arah turret, dan sepertinya game ketiga akan dimenangkan oleh Genflix Aerowolf di sini ya. Masyanya harus tele, kita lihat mencoba clear wave secepat mungkin. Luminar hidup 1 2 3 door. Game ketiga diamankan sama Genflix Aerowolf, dan dengan dimenangkannya game ketiga ini, posisi Genflix itu makin aman untuk keluar dari zona degradasi istilahnya. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Gimana menurut kalian EVOS setelah pergantian roster? Apakah menjadi lebih bagus, ataukah menjadi lebih jelek, atau emang lebih bagus tapi Genflix-nya emang lagi OP aja gitu guys ya. Jadi gitu aja, kita bakal jumpa lagi di pertandingan berikutnya, Onyx melawan BTR, bakal seru lagi tuh guys.